Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas kitab Syarh Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala al-muallifu al-qaidatu as-saniyatu. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaati. Sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu yang pernah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan, tidaklah kami berdoa kepada berhala, baik itu kepada Lata, kuburan yang dikeramatkan, Uzza, pohon yang dikeramatkan, atau Manat, patung yang dikeramatkan. Wa tawajjahna, tidaklah kami menghadapkan diri kepada ilaihim, kepada mereka, artinya datang ke tempatnya. Illa li talabil qurbati, melainkan untuk mencari kurbah. Kurbah itu terjemah bebasnya ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah. Kemudian tujuan yang kedua wasyafaati, untuk mendapatkan syafaat, ya, syafaat dari yang disembah. Fadalil kurbati, dalil kurbah, diantaranya penulis membawakan dalil Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung. Mereka mengatakan, mana buduhu, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah, melainkan tujuannya agar yang disembah itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat mungkin. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kadzib. Kadzib itu terjemahnya sangat mendusta. Kafar sangat kufur, sangat kafir. Kata-kata mereka di dalam ayat ini bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari membawakan perkataan ulama terdahulu. Beliau mendapatkan perkataan atau tafsir ayat ini dari Imam Yunus, wafat 264 Hijriah. Berarti abad keberapa? Lewat dari 200 tahun, berarti abad ke-3. Imam Yunus mendapatkan ilmu dari ulama sebelumnya, Ibnu Wahab, Imam Ibnu Wahab, wafat 197 Hijriah. Berarti abad keberapa ini? Abad kedua. Ibnu Wahab mendapatkan ilmu dari gurunya Ibnu Zaid, wafat 182 Hijriah. Masih abad kedua. Hum, di dalam Az-Zumar ayat yang ketiga, qalu, ya, orang-orang musyrik mengatakan mereka yang dimaksud adalah syufa'auna indallah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
wa hum alladzina yuqarribunana ila Allahi zulfa. Mereka inilah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat mungkin di hari kiamat. Kemudian makna zulfa juga bisa diterjemahkan al-qurub, yang maknanya dekat. Jadi orang-orang musyrik dahulu, kenapa mereka dikafirkan oleh Rasulullah walaupun mereka itu rajin sholat, walaupun mereka itu rajin puasa, rajin umroh dan haji, rajin sedekah, karena mereka masih melakukan kesyirikan. Apa itu? Meminta kurbah dan syafaat kepada selain Allah, kepada berhala, baik itu patung, pohon, ataupun kuburan. Siapa saja orang-orang musyrik dahulu? Ya, diantaranya Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa yang membunuh? Yang membunuh 3 orang. Siapa? Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Setelah terkapar, gak berdaya, diselesaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mati, lalu dicemplungkan ke sumur Badr. Ya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, sama juga di perang Badar, duel 1 lawan 1. Siapa yang membunuh? Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Syaibah bin Rabi'ah, ini juga sama, tewas dibunuh oleh seorang sahabat yang mulia, Ubaidah bin Al-Haris. Ada lagi Umayyah bin Khalaf, dibunuh oleh Bilal bin Rabah, mantan majikannya. Ada lagi Al-Walid bin Utbah, tewas setelah duel 1 lawan 1 dengan Ali bin Abi Thalib, dan puluhan orang-orang kafir lainnya. Ya. Jadi orang-orang Islam yang pindah dari Mekah ke Madinah, tanahnya, rumahnya, kebunnya itu dijual oleh orang kafir dengan cara ilegal, diserobot, digosok, ya. Sehingga orang Islam yang akan mengambil kembali asetnya gak bisa, sudah habis. Rumahnya sudah jadi milik orang lain, entah orang keberapa, dijual berulang-ulang. Kebunnya juga habis. Kaum muslimin ingin menuntut haknya, dan itu wajar. Kalau kita punya aset diambil oleh orang lain, maka kita boleh mengambil dengan paksa, boleh. Ya. Rasulullah SAW mendengar kabar ada kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan membawa 1000 unta dan sekian kilogram emas. Nah, ini harta yang sangat mahal. Nanti akan dicegat di daerah Badar. Kenapa? Karena menuntut keadilan, bukan balas dendam, menuntut keadilan. Ya. Ketika pasukan Islam akan mencegat rombongan kafilah dagang Abu Sufyan mengirim tukang pos ke Mekah menyurati bahwa kami dihadang oleh pasukan Islam. Kemudian Abu Jahal memprovokasi warga Mekah untuk menyusul Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itu sudah bebas. Ya, Abu Jahal terus memprovokasi, mengerahkan 1000 tentara. Sementara dari kaum muslimin tujuannya hanya untuk mengambil kembali harta yang pernah mereka rampas. 300
orang kurang lebih. Ya. Ternyata yang dihadapi tidak disangka dan tidak diprediksi, 1000 tentara orang kafir dikerahkan oleh Abu Jahal untuk menyerang kaum muslimin. Itulah asal muasal perang Badar. Ya. Jadi sebabnya karena UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Ya. Kalau duit kita diambil, kita boleh ngambil paksa. Ya, karena itu hak. Karena kehidupan ekonomi di Madinah belum pulih. Nah, maklum karena pendatang kan belum bisa beradaptasi, butuh waktu lama untuk memulihkan ekonomi. Nah, orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah, Al-Ash bin Sa'id, yang mereka tewas di perang Badar, dulunya itu mereka sering mendatangi kuburan yang dikeramatkan, kuburan lanta, mendatangi pohon yang dianggap keramat, namanya Uzza, mendatangi patung yang dianggap keramat, namanya Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Mereka alasannya apa? Alasannya mencari kedekatan diri kepada Allah dan mencari syafaat. Jadi mereka tidak bisa disebut muslim, walaupun ahli sholat, walaupun ahli sedekah, ahli zakat, ahli haji, dan ahli ibadah lainnya. Wa hakama alaihim bil khuludi finnar. Ya, namanya orang musyrik, ya kalau mati dia dihukum kekal di dalam neraka. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Yang mereka sekutukan adalah dalam perkara ibadah. Orang-orang kafir yang tadi disebutkan, mereka masih yakin Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Tidak pernah mereka punya keyakinan ada selain Allah yang menciptakan dan memberi rezeki. Jadi ternyata salah alamat mencari syafaat itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Umpamanya kita sudah mengucapkan syahadat nih, ya. Kita minta syafaatnya salah, minta syafaat kepada selain Allah, minta syafaat kepada orang yang sudah wafat. Kalau sudah diterangkan dengan rinci, sudah dijelaskan dalilnya, sudah tidak ada lagi kebodohan di dalam otaknya, masih ngeyel, khawatir orang tersebut batal Islamnya. Makanya kita perlu ngaji, ya, perlu ngaji. Karena di zaman sekarang banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi dia minta syafaat kepada wali yang sudah mati. Memang kita tidak mudah ya mengatakan dengan menyebut nama orang itu kafir, sulit ya, karena itu bisa jadi delik pidana. Tapi kita boleh mengatakan orang yang meminta syafaat kepada penghuni kubur maka bisa batal keislamannya, boleh, nggak ada delik pidana. Kan kita hanya bernama. Bahkan ini sesuai dengan tafsir Imam At-Tabari, yang mana beliau hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat 310 Hijriah. Mengambil ilmu dari ulama sebelumnya, yaitu abad kedua. Imam Yunus, Imam Ibnu Wahab, Imam Ibnu Zaid. Abad kedua, abad ketiga. Sangat dekat sekali dengan masa para sahabat. Sehingga para ulama menjelaskan tentang syafaat yang salah itu seperti apa, syafaat yang benar seperti apa. Ya. Karena banyak orang yang sekarang mengaku muslim ternyata kesasar. Tahu kesasar ya? Salah jalan. Ya. Salah jalan. Harusnya menuju tempat yang benar, dia ke tempat yang salah. Sehingga para ulama menjelaskan wa syafa'atu fiha hakun wa fiha batilun. Syafaat itu terbelah menjadi dua. Ada yang hak, yang benar,
ada juga yang batil. Ya. Allati hiya haqqun wa sahihuhu hiya ma tawaffara fiha syartani. Kata para ulama, syafaat yang benar itu harus terpenuhi dua syarat. Ya. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, antakuna biidznillah. Syafaat tersebut mendapatkan izin dari Allah. Ya, mendapatkan izin dari Allah. Wa syartu tsani, syafaat yang kedua, an yakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Orang yang diberikan syafaat dia harus ahli tauhid. Apa itu ahli tauhid? Orang yang tidak menyekutukan Allah, itu namanya ahli tauhid. Meskipun dia adalah min usatil muwahhidin, meskipun dia banyak melakukan dosa, ya. Dia masih dikatakan ahli tauhid, meskipun dia pernah berzina, pernah membunuh, pernah korupsi, pernah memalsukan ijazah misalnya, ya. Pernah nyopet, ya. Tetapi dia tidak menyekutukan Allah, dia masih ahli tauhid. Ya. Sedangkan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik dahulu tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Yang pertama, dari mana ada izin bolehnya meminta syafaat kepada Lata? Gak ada izinnya. Ya. Gak ada satu ayat pun yang membolehkan orang-orang musyrik itu diperbolehkan minta syafaat kepada orang soleh yang sudah mati. Namanya siapa? Lata. Kalau di kontekstualisasi Indonesia, mana izinnya seseorang itu diperbolehkan minta syafaat ke kuburan para wali? Gak ada satupun ayat yang mengatakan. Siapa? Imam At-Tabari yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Ini ulama tafsir pertama. Imam At-Tabari penulis kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir pertama paling tua. Idza tala syartun minasyarto ini fasyafa'atu batilatun. Ya, kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, syafaatnya nggak sah, batal. Izin nggak ada. Yang kedua, orang yang datang kepada Lata, kepada kuburan yang dikeramatkan, orang yang masih mempersekutukan Allah, masih mengkeramatkan Uzza, masih mengkeramatkan Mana, Hubal, dan berhala-berhala lainnya. Masih mentaati pemimpin yang menyuruh, bukan mentaati ya, menyetujui pemimpin yang mengajak kepada maksiat. Hati-hati ini. Kita mengiyakan perintah seorang pimpinan yang mengajak kepada maksiat, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang mungkin ini sangat sensitif ya. Seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai Adi bin Hatim, kamu itu dulu suka nyembah pendeta ya?" Gitu ya. "Oh enggak, saya dulu enggak pernah nyembah pendeta ya Rasulullah." Ya. Maksudnya apa? Di pikiran Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, menyembah pendeta itu, ada pendeta lagi duduk gitu ya, terus sujud. Di pikirannya seperti itu. Kata Rasulullah, enggak seperti itu. Menyembah tokoh agama itu contohnya ketika tokoh agama tersebut menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram contohnya apa? Menghalalkan daging babi misalnya, menghalalkan zina setelah hamil baru dinikahi misalnya, ya,
karena saya punya kawan seperti itu. Saya punya kawan, dia nonis ya. Kalau sudah menikah nggak punya anak, itu susah cerainya. Susah. Harus kirim dulu surat ke Vatikan sana. Tapi kalau itu susahnya ya. Kalau nikah nggak punya anak, kan pengen keturunan ya. Terus cerai, itu susah cerainya. Daripada spekulasi, ini perempuan subur atau enggak, dicoba dulu, gitu ya. Kalau sudah hamil baru dinikahi. Ya, itu kawan saya bilang seperti itu. Kalau sudah hamil kan udah jelas nih subur, baru dinikahi. Karena kalau sudah terlanjur menikahi susah cerainya. Kalau di Islam kan enggak. Kalau misalnya seorang laki-laki menikah muslimah enggak punya anak, tapi keduanya tidak mau berpisah, ya tinggal nikah lagi ya dari istri yang kedua, boleh. Sementara di agama selain Islam itu ada yang tidak membolehkan, haram. Nikah lebih dari satu haram ya, mengharamkan sesuatu yang halal. Lalu kemudian kita menyetujuinya, berarti kita sudah menyembahnya ya. Babi haram, dihalalkan, oh nggak apa-apa, karena cacing pitanya sudah dimatikan. Bukan kamu menyetujui adilin hadim. Oh iya, kalau itu saya ya. Itulah bentuk peribadahan kamu kepada tokoh agama. Jadi syaratnya harus terpenuhi, ada dua. Yang pertama harus ada keterangan izin dari Allah. Meminta syafaat kepada Rasulullah, itu harus ada izin. Di dunia ini bisa nggak kita minta syafaat kepada Nabi? Bisa nggak? Ya Rasulullah, aku minta syafaat, boleh nggak? Gimana jemaah? Boleh nggak? Ada izin nggak dari Allah? Sudah ada izin? Belum, nggak boleh, haram. Kapan? Kapan kita boleh meminta syafaat kepada Rasulullah? Kalau sudah ada izin, kapan? Nanti di hari kiamat. Ya, nanti ada waktunya kita diizinkan meminta syafaat kepada Rasulullah. Tapi kalau sekarang berharap, boleh. Saya berharap bisa mendapatkan syafaat Rasul. Tapi kalau minta, nggak boleh. Karena syafaat yang terkait dengan urusan akhirat itu harus ada izin dari Allah. Sebelum ada izin nggak boleh. Tapi kalau berharap boleh. Tidak dilarang, tapi minta yang nggak boleh. Ya. Jadi orang-orang musyrik dahulu tidak terpenuhi syarat yang pertama, nggak ada izin dari Allah. Siapa yang mengizinkan meminta syafaat kepada Lata, orang soleh? Nggak ada izin. Kemudian syarat yang kedua, mereka masih melakukan kesyirikan. Orang yang mendapatkan syafaat harus dari ahli tauhid. Ya. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa tidak boleh kita meminta syafaat kecuali ada izin. Al-Baqarah 255, man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat dari Allah kecuali setelah ada izin. Kemudian dalil yang kedua yang menyebutkan bahwa orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak ada yang sanggup menyalurkan syafaat kecuali khusus untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa manusia yang Allah ridhoi? Hum al-muwahhidin. Mereka adalah orang-orang ahli tauhid, walaupun memiliki dosa yang sangat banyak. Wa amal kufar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak layak mendapatkan syafaat. Ya, dalilnya Ghafir ayat 18. Ma lizolimina min hamim wala syafi'in yuta. Ya, tidak layak bagi orang-orang musyrik mendapatkan teman dan mendapatkan orang yang memberi syafaat.
Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya syafaat itu ketika dimintakan kepada selain Allah, maka orang tersebut disamakan dengan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. 3 kata disingkat jadi 1 kata, namanya apa? Musyrik. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, dengan kata yang lebih singkat, dan mereka orang-orang musyrik gitu ya. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beralasan yang mereka sembah itu pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali syafaat uzma itu tanpa syarat bisa didapatkan. Ada yang masih ingat syafaat uzma? Pernah saya jelaskan di masjid ini. Syafaat disegerakan dari dijemurnya di padang mahsyar. Dijemur di bawah matahari itu kan panas, dipercepat. Itu karena syafaat uzma. Syafaat yang Allah berikan khusus melalui Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Itu semuanya dapat tanpa syarat. Yang kedua, ada yang masih ingat? Syafaat yang diperoleh tanpa syarat tadi. Masih ingat? Pak Mustafa? Syafaat yang diterima oleh Abu Thalib pamannya. Kan beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Beliau mendapatkan syafaat. Apa syafaatnya? Diringankan siksaannya. Seharusnya di dasar neraka tempatnya, dengan syafaatnya Nabi dipindahkan ke neraka yang paling atas. Itu pun tidak keluar dari neraka, hanya sebatas pindah posisi saja. Artinya syafaat yang bisa menyelamatkan dari neraka itu tidak akan pernah diperoleh oleh orang-orang musyrik, walaupun itu pamannya sendiri. Nah, selain 2 syafaat ini, itu harus terpenuhi 2 syarat tadi, ya. Yaitu izin. Kapan izin syafaat diberikan? Kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta syafaat kepada Rasulullah. Allah SWT memanggil Rasulullah, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu, wa qul tusma, mintalah kamu akan didengar permintaannya, wasfa tusyafa, mintalah syafaat, engkau pasti akan diberikan izin. Rasulullah sendiri itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin, apalagi kita. Nabi saja, makhluk yang paling mulia, itu harus nunggu dulu. Kapan? Nanti di hari kiamat. Setelah itu Rasulullah akan menyalurkan syafaat. Demikian juga orang soleh akan menyalurkan syafaat kepada keluarganya, kepada teman-teman mainnya. Orang-orang yang ada di kajian ini, siapa yang dulu masuk surga, dia akan bisa menyalurkan syafaat kepada teman-teman duduknya yang mungkin dia masih berada di dalam neraka. Saya kira cukup jelas ya penjelasan tentang kaidah yang kedua ini. Mungkin ada diskusi, kita buka, barangkali ada yang mau bertanya.